Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Suseno. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian manajemen pada organisasi jasa keuangan. Ya, yang pertama adalah pengertian. Jasa keuangan lebih mengarah kepada aktivitas jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan mengacu pada organisasi atau perusahaan yang menangani pengelolaan dana atau uang, misalnya bank, perusahaan asuransi, perusahaan menyediakan kartu kredit, perusahaan pembayaran konsumen, dan sekuritas-sekuritas. Yang selanjutnya adalah karakteristik perusahaan jasa keuangan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah aset moneter. Aset yang nilainya dinyatakan dalam tunai atau dapat diubah menjadi sejumlah uang tunai. Misalnya aset moneter kas dan investasi. Yang kedua ada jangka waktu untuk transaksi. Jangka waktu tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan. Yang nomor 3 ada resiko dan penghargaan. Bahaya konsekuensi ketidakpastian dalam sebuah keadaan yang dapat menimbulkan sebuah kerugian. Yang keempat ada regulasi. Sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Ya, selanjutnya ada bank dan lembaga keuangan lainnya. Karakteristik bank komersial, yaitu ada 5. Yang pertama, regulasi bank. Peraturan pemerintah yang mewajibkan bank untuk memenuhi persyaratan batasan dan pedoman tertentu. Yang nomor 2 ada laba bunga bersih. Ukuran performa keuangan yang menggambarkan perbedaan antara pendapat yang dihasilkan oleh aset. Yang ketiga, produk-produk baru, yaitu ada produk asli, produk yang disempurnakan, dimodifikasi, dan merek-merek yang dikembangkan sendiri. Yang nomor 4 ada resiko. Aktivitas yang berhubungan dengan kedugaan atau peristiwa yang tidak diharapkan. Yang kelima ada otomasi. Dan selanjutnya adalah SPM bank komersial. Yang pertama ada tingkat bunga. Bunga yang diberikan oleh bank sebagai bentuk belas jasa kepada nasabah yang telah menyimpan uangnya ke rekening bank. Selanjutnya ada volume tabungan, kerugian kredit macet. Selanjutnya ada perugian kredit macet, pemberian fasilitas kredit yang mengandung resiko kemacetan. Selanjutnya ada beban operasi, biaya yang untuk menghasilkan suatu produk maupun melaksanakan kegiatan bisnis atau sistem kerja. Selanjutnya ada penghasilan lain-lain, pendapatan dan biaya bersama, pusat laba, pusat pertanggungjawaban yang memiliki wewenang untuk mengendalikan biaya dan penghasilan pendapatan. Dan yang terakhir ada pusat beban. Pusat beban penanggung-jawaban yang inputnya secara. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan sekuritas, yaitu ada 5. Yang pertama, perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang aktivitas utamanya memperdagangkan sekuritas atau surat-surat berharga. Yang kedua, perusahaan sekuritas mencakup banyak investasi, perdagangan sekuritas, broker sekuritas, manajemen data, dan penasihat investasi. Nomor 3, semakin banyak
perseroan terbatas terbuka menjadi menjual saham atau obligasi di bursa saham, maka semakin banyak aktivitas perusahaan sekuritas. Yang nomor 6, semakin banyak yang nomor 5, yang terakhir, semakin banyak investor maka semakin banyak kebutuhan manajemen portofolio yang menguntungkan dan aman. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan asuransi. Yang nomor pertama ada perusahaan asumsi dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama asumsi jiwa, asumsi kecelakaan, dan asumsi kesehatan. Selanjutnya kegiatan usaha yaitu mengumpulkan premi, menginvestasikan premi, dan membayar klaim pedagang. Selanjutnya ada asuransi biasanya dijual oleh agen asumsi. Terus agen asumsi mungkin merupakan entitas independen atau mekanisme waralaba. Dan yang terakhir dari karakteristik perusahaan asuransi ada perusahaan asumsi biasanya diregulasi oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan organisasi atau lembaganya. SPM perusahaan asumsi yaitu penentuan harga jual. Penentuan harga jual yaitu faktor yang dijadikan dasar aktuaris untuk menghitung besarnya premi. Selanjutnya ada penentuan kinerja penjualan, yaitu jumlah penjualan yang ditentukan perusahaan dalam unit atau volume yang ditetapkan sebagai target. Selanjutnya ada pengendalian beban, yaitu menekankan jumlah pengeluaran biaya selama aktivitas perusahaan berjalan. Selanjutnya ada pengendalian investasi, yaitu fungsi pengawasan, manajemen aset, manajemen portofolio, atau manajemen investasi. Yang selanjutnya kita beralih ke implikasi. Setiap perusahaan menentukan pengendalian manajemen untuk keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Karena pada dasarnya semua perusahaan mengharapkan perkembangan yang lebih baik, sistem pengendalian manajemen itu sendiri membantu perusahaan mencapai hasil akhir yang diinginkan.